Peristiwa kepala desa Braja Asri Kecamatan Wejepara, Lampung Timur yang tewas usai diinjak gajah liar sempat menggegarkan warga. Insiden naas ini terjadi saat korban bernama Darusman bersama tim penghalau tengah dalam proses penggiringan gajah liar kembali ke Hutan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur, Rabu 31 Desember 2025. Pemicu gajah liar tersebut mengamuk karena tim penghalau kehabisan amunisi mercon yang digunakan untuk menggiring hewan besar itu. Darusman dikabarkan terjebak di jalur serangan ketika gajah yang sedang digiring mendadak berbalik arah dan mengamuk. Kepala Balai TNWK M. Zaidi saat dikonfirmasi menyampaikan penggiringan gajah ini bermula dari laporan warga soal adanya seekor gajah liar yang terjebak di perkebunan warga sekira pukul 6.30 WIB. Kemudian pukul 7.15 WIB hingga 9 WIB, tim TNWK bersama Dan Ramil, Kapolsek, dan Camat tiba di lokasi. Mereka lantas menunggu kedatangan Kades Darusman yang baru tiba pukul 9 pagi. Setelah itu, tim sepakat untuk melakukan proses penggiringan gajah kembali ke hutan. Namun saat proses penggiringan terjadi miskomunikasi dengan tim blokade bawah. Tim blokade yang berada di posisi bawah berjaga di jalur masuk hutan sembari membunyikan dentuman dan petasan yang membuat gajah ketakutan dan berbalik ke arah atas. Di saat yang bersamaan, tim blokade di posisi atas kehabisan amunisi mercon. Alhasil, gajah liar tersebut langsung menyerang tim blokade atas. Naas, saat semua orang menyelamatkan diri, Darusman justru tak bisa lolos hingga terinjak gajah dan mengalami luka parah sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Darusman pun langsung mendapat pertolongan oleh tim gabungan di lapangan, namun sayang nyawanya tak tertolong. Adapun Darusman dikenal sebagai sosok kades yang sigap dan totalitas dalam bekerja pada masyarakat. Darusman juga selalu ada di lokasi saat kawanan gajah masuk ke wilayahnya. Kakak Darusman, Kusnan, saat ditemui di kediamannya di Lampung Timur pada Kamis 1 Januari 2026 mengaku dirinya sangat kehilangan sang adik. Kusnan mengatakan, Darusman mendapat 3 kali telepon soal kawanan gajah liar yang masuk ke perladangan. Darusman pun bergegas mendatangi lokasi untuk menghalau kawanan gajah yang berjumlah 17 ekor itu. Naas, Darusman justru tewas diserang 2 gajah hingga mengalami luka serius pada kedua kaki, dada, dan pelipis. Menurut Kusnan, kejadian gajah liar memasuki permukiman warga sudah berulang kali terjadi. Gajah-gajah tersebut diduga memasuki lahan warga untuk mencari sumber makanan dari hasil pertanian. Terus terang kami juga dari kelima orang batas saya ke bawah ini dibesarkan dengan kemandirian karena kedua orang tua kami itu waktu saya masih kecil itu udah nggak ada, udah meninggal gitu. Jadi kami dengan almarhum ikut kakak di sini sambil sekolah, waktu bekerja. Jadi alangkah rasanya ketika kita dari kecil udah gede-gede, udah dewasa, udah punya keluarga, terus tiba-tiba dengan kejadian seperti ini. Ya Darus ini kan juga masih menjabat seorang kepala desa di desa ini. Beliau itu sangat cepat. Kalau ada warga yang minta tolong ada kejadian-kejadian ini, cepat beliau tuh tanggap dengan keadaan di desanya, tanggap dengan keadaan masyarakat. Beberapa bulan yang lalu sama. Bahkan saya sampaikan sama dia, awas hati-hati gajah itu walaupun badannya besar juga larinya kencang, belum tentu kita kuat melawan larinya gajah. Mungkin itu mas, kalaupun ada tambahan dari yang lain bisa dijelaskan Pak semangat almarhum Pak Darus untuk mengupayakan supaya gajah ini jangan sampai masuk ke area warga lebih jauh, seperti apa Pak semangatnya Pak? Beliau itu nggak kurang-kurang setiap hari itu beliau itu ketika dinas di kantor itu pasti banyak turun ke bawah beliau itu. Makanya beberapa kali kejadian di sini beliau itu posting kejadian gajah masuk gajah masuk itu beliau pasti ada di situ.
ya didampingi Pak Babinsa yang ada di sini juga, semalam juga ada di sini. Beliau sangat akrab untuk mendampingi beliau di lapangan, ya bersama anggota kepolisian lah yang bertugas di wilayah desa Braja Asri. Kalau kesemangatannya dia itu saya akui, dia nggak ibaratnya kalau ada, jangankan seperti ini kejadian warganya sakit minta antar rumah sakit itu pun malam juga diancam. Bahkan ada warganya yang bermasalah di Pulau Jawa pun sampai dia ke Pulau Jawa, dia nggak mau melihat masyarakatnya itu apa dibilang punya masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan. Alhamdulillah sepanjang pengetahuan saya, dia itu selalu siap dalam keadaan apapun ketika masyarakat membutuhkan. Bahkan beliau itu sebenarnya kemarin itu juga habis puasa itu memang dia niat puasa beberapa hari puasa kemarin, mungkin badannya juga lagi kurang fit ya, karena ya sepulangnya dari metro juga jam 2 malam sampai rumah, pagi dapat telepon 3 kali bahwasanya minta pertolongan. Kalau di lapangan itu, di lokasi itu sudah membantu masyarakat, bahkan untuk alat pengalau gajah sendiri dia beli mercon yang utusan itu. Saya bilang buat apa katanya, buat ngalau gajah katanya. Oh alhamdulillah ya, kalau memang bisa seperti itu ya syukur kata saya. Tapi apakah cukup dengan itu, karena gajah ini nggak Dari berang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.